Lokasi KKN dia sebut, teman saya juga KKN di situ, senior. Dia bilang tidak ada Jokowi di situ. Laporan kuliah kerja nyata nih. Apa yang bisa membuktikan kemudian bahwa yang bersangkutan memang melakukan KKN? Nah, itu tidak ada. Tapi saya sebagai alumnus UGM mengatakan bahwa UGM itu saya menduga keras melindungi kasus ini. Dijawab juga yang penting tadi itu soal KKN. Ada nggak data-datanya? Kalau saya sendiri punya foto-fotonya waktu KKN. Halo pemirsa dan sahabat Sarang Informasi, apa kabarnya hari ini? Hari ini di sidang KIP, UGM Pucat Lesu dicecar Majelis Hakim KIP dan terbongkarlah sudah ternyata UGM selama ini tidak pernah mempunyai data otentik, yaitu data KKN milik Jokowi. Pengakuan UGM di sidang KIP ini tentunya sangat mengejutkan publik karena UGM mengakui bahwa memang ternyata tidak mempunyai data KKN milik Jokowi. Dan hal ini tentunya akan semakin kuat dugaan bahwa memang selama ini UGM melindungi Jokowi. Tamat riwayat dan terbongkarlah sudah semua di sidang KIP hari ini. Pemirsa, jangan lewati video ini dan jangan lewati tayangan-tayangan yang sangat penting ini karena di akhir video nanti ada hal-hal yang sangat penting yang akan terungkap. Dan kenapa UGM, lembaga yang sangat besar, kampus atau universitas yang sangat terkenal, akan tetapi ternyata tonton sampai selesai video ini agar kita tidak gagal dalam memahaminya. Kita yang kuliah kan pasti udah merasakan, tahu lah itu kan, pasti ada. Kita yang kuliah, maksudnya Pak Jokowi kuliah juga dong pasti. Ya kita tidak tahu. Mohon maaf Pak Jokowi. Karena beliau tidak lekas menunjukkan. Saya pikir kalau Pak Jokowi melakukan seperti ini dari dulu, nggak ada lah orang ribut-ribut. Alumni UGM ini mampu membongkar semua di sidang KIP dan terungkaplah sudah. Lalu, apalagi kebohongan-kebohongan yang masih mau ditutupi dan apalagi sandiwara-sandiwara yang akan dibuat oleh Jokowi setelah semuanya terbongkar di sidang KIP ini? Mari kita simak video selengkapnya. Lokasi KKN dia sebut, teman saya juga KKN di situ, senior. Dia bilang tidak ada Jokowi di situ. Laporan kuliah kerja nyata nih. Apa yang bisa membuktikan kemudian bahwa yang bersangkutan memang melakukan KKN? Cuma nilai saja, penunjukan tempat atau apa tidak ada surat penunjukan tempat. Nilai itu tidak ada. Pihak termohon kan juga mengatakan KRS nggak ada ya? Nilai itu tidak ada. Pihak termohon kan juga mengatakan KRS nggak ada ya? KRS nggak ada nih gimana nih? Dari bagian arsip memang tidak ada KRS. Karena setahu saya, kalau saya kuliah itu satu diserahkan ke fakultas, satu diserahkan ke dosen pembimbing akademik, satu dipegang oleh mahasiswa ke badan dokumen. Karena saya kebetulan alumnus UGM, ya saya dari Visipol, S1 saya satu di Visipol ya. Ada teman Jokowi tahun 1985, lokasi KKN dia sebut, teman saya juga KKN di situ, senior. Dia bilang tidak ada Jokowi di situ. Itu bohong. Saya tidak ingin UGM ini jadi buruk. Ya. Saya menilai UGM ini menutup-nutupi. Tapi saya sebagai alumnus UGM mengatakan bahwa UGM itu saya menduga keras melindungi kasus ini. Dijawab juga yang penting tadi itu soal KKN. Ada nggak data-datanya? Kalau saya sendiri punya foto-fotonya waktu KKN. Ya kita semua punya bukunya. Pertanyaan sangat tegas dari penggugat. Bahkan penggugat ini pun dari alumni UGM sendiri. UGM kelimpungan, kebingungan, tidak mampu menjawab pertanyaan dari penggugat. Sudah terlihat jelas di sidang KIP pun, data-data atau bukti-bukti milik UGM pun lemah. Akan tetapi, masih bersikeras, UGM tetap mempertahankan sebuah kebohongan dan masih saja tetap melindungi Jokowi. Tarik ini berdialog dengan Pak siapa, Mak? Saya Edi Hardo. Pak Edi, waktu Bapak sebelum memperoleh nilai-nilai KKN, itu mekanisme apa yang Bapak penuhi sehingga Bapak memperoleh nilai KKN? Kita ikut kegiatan di Enggak, punten. Maksud saya bukan ininya, dokumentasinya. Dokumentasinya SKS. Apa sehingga harus bisa. Sebelum kita KKN itu ada persyaratannya. Persyaratannya harus menyelesaikan. Kalau saya dulu menyelesaikan semua teori, baru KKN. Baru kemudian ketika untuk memperoleh nilai KKN berarti laporan KKN. Laporan KKN sama dokumentasi lainnya. Itu memang syarat ya? Syarat, itu syarat. Artinya kalau tidak dipenuhi maka tidak akan ada keluar laporan KKN. Tidak akan keluar nilainya.
Ada keluar, dan itu kan kita lapor, dan ada dosen kita, Ya. dosen pendamping Nah, KKN itu. laporan itu harus sama antara bapak dan yang kan Pak, nggak mungkin bapak sendiri kan, pasti ada kelompok ya. Ada, itu ada formnya dari fakultas. Ada form di Laporannya, fakultas ya, dan ada. itu berarti laporan yang dikeluarkan bapak berarti esensinya sama dengan tim yang lain. Iya. pada saat- gitu ya. Agenda-agendanya kan diketahui juga apa agendanya, itu ada laporannya. Tidak, karena ada juga jangan Itu sampai diserahkan kemana? Ke rektorat. ke rektorat nanti diserahkan ke Berarti sama fakultas. kita Pak, saya juga dulu. Nah, formnya ada nggak Pak? Formnya ada nggak? Dulu bapak ada. Yang form yang ada di kami itu sebenarnya kan gini, mahasiswa selain menyusun misalnya laporan KKN, itu juga laporan penelitian. Jadi Ya. kalau kejar ke laporan penelitian, kita juga tidak mengarsipkan. Artinya laporan-laporan itu memang tidak disimpan di bagian akademik, gitu. Laporan Di form. KKN-nya juga nggak ada? Di formnya itu, di form yang ditulis dia Ya. summarize ya, praktek di mana, tahun berapa, Nah, KKN di mana. Laporan kesempatan KKN yang membuat nilainya keluar ada nggak? itu tidak disimpan di fakultas. Simpannya di mana? Mungkin DPKM yang bisa menjawab ini ya, dari UGM. Mohon maaf saya salah, itu tidak mungkin. Karena itu satu kesatuan dengan KHS. Ya, kita lagi gali fakta Ya. nih. Di mana nih? Laporan KKN atas nama Pak Jokowi di mana nih? Izin majelis, Ya. ini terakhir kami sudah menggali faktanya juga. Memang dokumen ini tidak ditemukan. Artinya kalau kita mau pertanyakan terus di mana, bagaimana, kami sudah mencoba mencari kepada arsip, dan memang yang ditemukan hanya nilai KKN pada saat itu. Nilai KKN saja. Kami tidak bisa berasumsi, tetapi saya memperlihatkan sidang sebelumnya saya sudah minta kepada UGM untuk dicari fakta tersebut biar kita nggak nanti kita berandai-andai seperti apa, seharusnya seperti apa. Saya juga nggak mau berandai-andai, tetapi inilah fakta yang kami buka di sidang ini, bahwa memang yang didapati hanya nilai KKN, daftar nilai KKN. Daftar nilai ada beberapa nilai nama orang ya. Pak, itu laporan Itu KKN daftar nilai, majelis izin, Ya. itu daftar nilai, Ya. artinya bukan nilai satu orang saja. Iya betul, daftar nilai kan berarti yang KKN pada saat itu. Iya betul. Maka saya bertanya nih, laporan KKN-nya itu yang tidak ada seluruhnya pada masa itu, atau memang hanya Pak Jokowi punya? Formnya apakah tidak ada semua pada masa itu? Hilang atau karena ada kejadian khusus atau ada apa sehingga tidak didokumentasikan, atau memang dalam SOP-nya tidak perlu didokumentasikan? Ini yang perlu penjelasan dalam sidang ini. Menghadapi ceceran dari Majelis Hakim KIP pun, UGM sudah tidak mampu menjawab, bahkan serasa kebingungan mencari akal, mencari alasan bagaimana caranya agar bisa tetap dipercaya sama masyarakat bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah asli. Akan tetapi, masyarakat sudah tahu jawabannya dan mungkin masyarakat pun pasti sudah mempunyai sebuah kesimpulan karena gara-gara ulah UGM dan gara-gara Jokowi yang selama ini tidak mau menunjukkan ijazahnya. Permasalahan jadi kemana-mana, bahkan terjadilah persidangan seperti ini. Ini hanya gara-gara ulah Jokowi yang tidak mau menunjukkan ijazahnya yang dikatakan asli dan yang diklaim asli oleh Jokowi sendiri. Izin menghadirkan majelis. Ini ada dalam kuasa nggak? Atas nama siapa Pak? Saya minta KTP-nya. Mana itu surat kuasanya? Sidang sebelumnya sudah hadir. Oke. Nah, kita cek dulu ya. Kita syarat ya. Oke. Ya, silakan Pak. Bapak dari Fakultas Kehutanan ya? Bukan, saya dari Direktorat Pengabdian kepada oke. Masyarakat Ya. yang mengelola KKN. Ya, silakan Pak. Izin majelis yang saya hormati, jadi laporan KKN itu kan memang mulai tahun 2012 itu sudah tersistem. Ya. Kalau sebelumnya itu laporannya manual, Oke. dan itu diserahkan kepada dosen pembimbing untuk bahan penilaian, gitu ya. Jadi kami memang sudah berusaha mencari untuk laporan, dan laporannya memang tidak perorangan, tetapi laporannya secara unit dalam tim. Iya, betul. Nilai itu keluar dengan asumsi kami bahwa ada laporan dosennya, dosen pembimbingnya mengeluarkan itu. Nah. Kami sudah berusaha mencari karena sudah 40 tahun yang lalu kan buktinya belum kami. Formnya Pak? Formnya? Formnya ada. Formnya ada, form KKN-nya ada. Ada dan dalam
dalam dokumen itu juga ada contoh yang terkini itu tidak Oh, berarti formnya ada ya? Form untuk KKN-nya ya? laporan ada. Oh, oke. Yang mulia tambahkan, Ya. Pak, itu kalau ada, mohon maaf Pak, kalau ada KHS-nya, itu di KHS itu kan keluar nilainya, ya kan? KKN itu kan 2 SKS Pak, ya kan? Kalau tidak ada nilai itu tidak mungkin dia lulus juga, karena itu salah satu persyaratan, itu wajib itu di UGM itu, karena dia yang mencetuskan KKN, itu wajib, walaupun hanya 2 SKS, tapi itu mata kuliah wajib Pak. Nah, kalau misalnya KHS-nya UGM simpan, itu pasti ada nilai Joko Widodo di situ KKN-nya. Dan juga ada jelasnya di mana itu KKN-nya, Pak. Daftar nilai KKN-nya ada, Pak, bukan nggak ada. Daftar Kita nilainya juga akan ada. dijawab. Yang tidak ada laporan KKN-nya ya. Pak, memang pada saat itu semuanya nggak ada laporannya? Nah, Pada masa itu? Pada tahun itu? Pada angkatan KKN tahun 1985 itu kami belum menemukan. Nah, jadi untuk tes, ya. Jadi untuk tahun 1985 memang tidak ditemukan majelis. Jadi yang kami temukan di atas tahun 90-an, terutama tahun 2000-an begitu. Yang ada- Karena masih manual, hard. Yang ada di atas tahun 90-an ya? Ya, tahun 90-an, tahun 2000-an itu masih bisa. Pak, kenapa bisa nggak ditemukan? Maksudnya apakah pindah kantor, pindah ruang pengarsipan atau apa? Betul, ada 2 alasan pokok Atau majelis. dimusnahkan? Mungkin tidak dimusnahkan. Bukan dimusnahkan. Jadi pertama secara kelembagaan itu kami kan dipecah menjadi 2, dulu LPPM, Oke. sekarang menjadi 2 direktorat, direktorat penelitian dan direktorat pengabdian. Yang direktorat pengabdian ini yang membawai untuk penyelenggaraan KKN. Kemudian yang kedua kami pindah gedung yang cukup jauh juga, begitu. Jadi beberapa hal yang mungkin miss-nya di situ, majelis. Begitulah persidangan di KIP dan tentunya UGM semakin ketar-ketir dan kebingungan setelah mendapatkan cecaran-cecaran dari Majelis Hakim KIP. Penggugat di perkara ini tentunya adalah dari Bon Jovi, dan di sini ada juga alumni dari UGM pun yang menjadi pengacara Bon Jovi. Tentunya permasalahan ini bukan masalah hal sepele, bukan hanya mengenai karena hanya selembar ijazah saja kenapa dipermasalahkan. Bukan karena permasalahan 1 lembar ijazah saja, akan tetapi ini mengenai tentang kejujuran. Dan tentunya seorang pemimpin mengedepankan sebuah kejujuran dan sebuah moral atau etika yang baik kepada rakyatnya. Karena rakyat tentunya akan mengharapkan negara ini baik-baik saja dan maju. Tentunya dari awalnya kita harus jujur. Dan pemimpin pun yang diminta juga harus jujur dan tidak ada sebuah kebohongan-kebohongan. Akan tetapi yang terjadi saat ini setelah adanya isu tentang ijazah ini, masyarakat saling diadu domba dan saling terpecah belah, bahkan dihadap-hadapkan. Karena gara-gara hanya 1 lembar ijazah saja, akan tetapi tidak ada penyelesaiannya. Harus melewati beberapa langkah, harus melewati atau melalui beberapa hal, yaitu beberapa gugatan-gugatan, bahkan laporan-laporan. Apakah tidak ada cara atau apakah tidak ada jalan yang lebih mudah, melainkan seperti saat ini, yaitu beberapa pihak harus repot-repot kesana kemari dan harus ada persidangan. Padahal tinggal menunjukkan ijazahnya saja harusnya selesai, tidak harus lagi ada beberapa pihak yang harus direpotkan. Bahkan seluruh negeri ini ibaratnya seperti gaduh, dan kita semua tahu hanya gara-gara kasus atau hanya gara-gara isu tentang dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Karena Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazahnya, akhirnya masyarakat pun menggugat dan akhirnya masyarakat pun melakukan sebuah tindakan, yaitu gugatan-gugatan seperti di KIP
di PT UN dan di beberapa pengadilan-pengadilan yang tentunya saat ini kita sudah tahu. Beberapa gugatan pun berjalan. Dari situlah masyarakat semakin yakin dan masyarakat berasumsi dugaannya ijazah Jokowi palsu. Lalu bagaimana tanggapan kalian semua? Silahkan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih.